Baiklah, kita mulai ceritanya. Di musim terakhirnya bersama Manchester United, Anthony gagal mencatat satupun kontribusi gol dalam 8 pertandingan awal Premier League. Bahkan di Liga Eropa, ia juga tidak memberi kontribusi gol atau assist dalam 4 pertandingan. Satu-satunya kontribusi dalam 14 pertandingan untuk United hanyalah 1 gol di pertandingan Piala melawan Barnsley. Perlu diingat, ini terjadi tidak lama setelah musim terburuk Anthony selama berseragam United. Musim sebelumnya, Anthony bahkan tidak mencatat satupun kontribusi gol di Premier League hingga pekan ke-31. Dia baru mencetak gol pertamanya melawan Burnley yang berada di peringkat ke-19. Klub membayar harga yang luar biasa untuknya, menjadikannya pemain ke-11 termahal dalam sejarah Premier League. Dan jujur saja, satu-satunya momen di mana ia tampak pantas mendapat harga itu hanyalah saat melawan Liverpool di perempat final Piala FA, di mana ia mencetak gol penyamak kedudukan yang akhirnya membawa klubnya ke final dan menjadi juara. Namun selain momen itu, Anthony nyaris hanya menjadi bahan lelucon di dunia sepak bola. Dunia menjadikannya bahan meme, dengan ejekan seperti 365 hari dalam setahun dan Anthony tetap tidak mencetak gol, El Casing, atau bahkan menyebutnya GOAT dengan nada sarkastik. Semua meme itu memang bernada ringan, karena semua orang menyukai hiburan yang ia bawa ke lapangan. Tapi di level profesional, tampak jelas bahwa dia sedang menghancurkan karirnya sendiri. Rasanya tidak mungkin ada klub lain yang mau merekrutnya. Tapi saat semua terlihat hancur dan seolah tidak ada jalan keluar, Anthony membalikkan keadaan. Dalam hitungan minggu saja, dia menjadi salah satu pemain paling on fire di dunia. Dan jika kita melihat ke belakang, melihat asal-usulnya, kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Dan saya rasa hal itulah yang telah membawanya bangkit dari keterpurukan. Anthony tumbuh di tempat yang biasa disebut sebagai neraka dunia. Dan itu bukan sekedar kiasan. Favelanya benar-benar dikenal sebagai Infernindo, yang berarti neraka kecil. Orang tuanya memang bukan yang termiskin di lingkungan itu, dan mereka berusaha keras menjaga Anthony agar tidak ikut terseret ke jalanan. Tapi tepat di depan pintu rumahnya, setiap hari ia menyaksikan transaksi narkoba dan penggerbekan polisi yang bisa dibilang sangat traumatis. Perlu diingat, di tempat-tempat seperti itu, polisi tidak ragu menarik pelatuk. Tapi meski tumbuh dalam situasi seperti itu, Anthony dan saudara-saudaranya tidak pernah kehilangan fokusnya. Mereka sering duduk di atap rumah, memandang neraka di bawah mereka, sambil berbicara tentang kebebasan. Bagi mereka, bisa keluar dari tempat itu selamanya adalah mimpi yang harus menjadi kenyataan. Sejak masih kecil, pipinya selalu mengajaknya menonton setiap pertandingan Sao Paulo, duduk di tengah-tengah para ultras. Keluarganya bilang Anthony sudah hafal semua chant supporter bahkan sebelum ia bisa merangkai 2 kalimat dengan benar. Sepak bola sudah menjadi segalanya bagi Anthony. Dia selalu bermimpi bisa berada di sisi lain pagar stadion, menjadi idola bagi para fans yang selalu menyanyikan lagu kebanggaan. Dan mimpi itu mulai terlihat nyata ketika seorang pemandu bakat melihatnya bermain di lapangan lokal dan membawanya ke tim futsal. Pada usia 12 tahun, ia mendapat kesempatan uji coba di Akademi Sao Paulo. Mimpinya memakai jersey berwarna merah putih itu akhirnya menjadi kenyataan. Namun, kenyataannya tidak seindah itu. Klub selalu berada di ambang keraguan untuk mempertahankannya atau tidak. Anthony bukanlah anak ajaib. Tidak ada yang bertaruh bahwa ia akan menjadi bintang besar. Tapi, mereka melihat ada potensi. Jadi dia dibiarkan untuk tetap bermain. Dan 3 tahun kemudian, apa yang dilakukannya sudah cukup untuk membuat klub memberinya kamar di asrama akademi. Begitu sampai di sana, semua orang akademi menyukai Anthony, pelatih, staf, bahkan para pemain. Namun meskipun begitu, dalam kata-katanya sendiri, aku tidak banyak bermain, hampir selalu duduk di bangku cadangan. Aku tahu aku belum cukup bagus. Suatu hari, ada turnamen besar antar tim muda. Ultras akan datang. Pipinya juga akan menonton. Dan yang paling penting, ini adalah momen yang selama ini ia impikan. Ia memberikan segalanya, tapi namanya tidak masuk daftar pemain. Namun yang lebih menyakitkan adalah ketika ia melihat namanya masuk daftar pemain yang akan dilepas. Rasanya dunia seperti runtuh. Tetapi kemudian keajaiban kecil terjadi. Para staf dan pelatih lain berbicara kepada pelatih kepala dan meminta agar Anthony tidak dikeluarkan. Dan anehnya, hal itu terjadi bukan sekali, tapi 3 kali. Jika bukan karena semua orang di akademi begitu menyayanginya,
Mungkin Anthony sudah diusir sejak kesempatan pertama. Namun, segera setelah itu, sesuatu berubah. Anthony mulai menunjukkan penampilan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Pada usia 16 tahun, perkembangannya melesat tajam, membuat semua orang di akademi tercengang. Dan di usia 18 tahun, dia dipanggil ke tim utama bersama dua sahabat terbaiknya di akademi, Helinho dan Igor Gomez. Bisa naik ke level profesional bersama teman-teman seperjuangan, rasanya seperti dongeng yang menjadi kenyataan. Dan setelah 3 pertandingan, ketika tim bersiap untuk pramusim ke Amerika Serikat, Anthony dikeluarkan dari tim utama dan dikembalikan ke tim U20 dengan alasan ia dibutuhkan untuk turnamen besar, kopinya. Meskipun terpukul, dia memutuskan untuk memberikan segalanya di turnamen itu. Dan sesuatu yang ajaib pun terjadi. Dalam 8 pertandingan pertama, Anthony mencetak 3 gol dan 5 assist. Semuanya dengan penampilan luar biasa yang membuatnya berkali-kali terpilih sebagai man of the match. Dan karena pertandingan-pertandingan itu disiarkan di televisi, seorang penggemar istimewa jatuh hati kepadanya. Namanya Larissa, seorang gadis kecil berusia 10 tahun yang sedang berjuang melawan kanker. Ia sudah dikenal publik setelah fotonya viral. Tidur di ranjang rumah sakit, dikelilingi syal dan bendera Sao Paulo. Ia berkata bahwa tim itu memberinya kekuatan untuk bertahan hidup, bahwa selama timnya terus berjuang melewati kesulitan, maka ia pun akan melakukan hal yang sama. Dan di buku catatannya, ia menulis bahwa impian terbesarnya adalah bertemu Anthony. Tanpa disadari, gadis kecil itu menjadi motivasi terbesar bagi Anthony untuk bangkit kembali. Di tengah perjalanan turnamen itu, Anthony akhirnya mengunjungi Larissa. Ia benar-benar tersentuh oleh kebahagiaan gadis kecil itu. Larissa menjadi seperti sahabat kecilnya, rekan dalam perjuangan. Anthony selalu mencari cara untuk membuatnya tersenyum. Dan ketika hari final tiba, Anthony menunggunya di pinggir lapangan. Tidak hanya itu, dia juga meyakinkan seluruh skuad Sao Paulo untuk mencukur habis rambut mereka sebagai bentuk dukungan bagi Larissa. Sebelum pertandingan dimulai, Larissa memintanya berjanji untuk mencetak gol. Dan ia menepati janji itu. Anthony mencetak 1 gol, memberi 1 assist, dan membawa Sao Paulo menjuari turnamen. Kemudian merayakan kemenangan bersama Larissa dengan seluruh skuad berpose membentuk huruf L dengan jari mereka, simbol yang dipersembahkan untuk Larissa. Anthony dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Ia akhirnya bermain di hadapan para ultras, di stadion yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh. Dan ia mendapatkan seorang teman seumur hidup. Tidak lama setelah itu, Anthony langsung dipanggil kembali ke tim utama. Ia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Jadi ia memberikan segalanya. Bahkan energi terakhir yang mungkin ia sendiri tidak tahu masih dimilikinya. Dengan Sao Paulo yang sedang kesulitan besar di kejuaraan Paulista, Anthony dan 2 sahabatnya mulai mendapat banyak waktu bermain. Hingga akhirnya, Anthony mencetak gol penentu yang memastikan tim lolos ke babak final. Sesuatu yang biasanya dianggap biasa saja bagi Sao Paulo, tetapi saat itu terasa luar biasa. Saat peluit akhir berbunyi, para ultras yang memenuhi stadion tidak senang dengan performa tim. Mereka mencemooh semua pemain, kecuali Anthony dan 2 sahabatnya. Begitu Anthony mendekat dan melambaikan tangan, suara ejekan berubah menjadi sorak-sorai. Bagi para fans, mereka bertiga adalah harapan baru, anak-anak akademi yang membawa semangat kebangkitan klub yang lama tertidur. Melihat reaksi itu, pelatih pun memutuskan untuk menjadikan mereka starter tetap di babak akhir. Karena bagaimanapun, trio muda itu telah membawa Sao Paulo ke final setelah 16 tahun tanpa sekalipun mencapai babak tersebut. Namun, Anthony tidak jumawa. Dia berkata, "Semua ini baru akan sempurna ketika kami dinobatkan sebagai juara." Leg pertama berakhir tanpa gol. Tekanan pun meningkat menjelang leg kedua. Namun di awal pertandingan penentuan itu, Sao Paulo justru kebobolan. Ekspresi di wajah Anthony menunjukkan segalanya. Tapi di balik semua itu, ada motivasi lain. Kesempatan untuk mewujudkan mimpinya sejak kecil. Mencetak gol di laga klasik melawan Corinthians. Seperti kata pepatah, mereka yang bermimpi di malam hari akan sadar bahwa itu hanyalah sia-sia. Tetapi para pemimpi di siang hari, mereka adalah orang-orang yang berbahaya. Karena mereka dapat segera bertindak mewujudkan mimpinya dengan mata terbuka. Dan hari itu, Anthony adalah pemimpi siang hari yang berbahaya. Ia mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti, membuat stadion meledak dalam euforia. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama.
Di menit-menit terakhir pertandingan, Wagner Love mencetak gol kemenangan untuk Corinthians. Anthony terpukul. Ia terdiam lama setelah peluit akhir. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Tahun depan, ia harus kembali dan memenangkan semuanya. Tak lama kemudian, dia dipanggil ke timnas Brasil U23, bergabung dalam turnamen Toulon yang legendaris. Di sana ia mencetak 2 gol, termasuk satu-satunya gol di final saat Brasil menang lewat adu penalti. Anthony seperti memiliki bakat alami untuk momen besar. Penampilannya membuatnya mendapat tempat permanen di tim Olimpiade Brasil. Namun saat kembali ke Sao Paulo, segalanya mulai menurun. 4 bulan tanpa gol, hingga tiba pertandingan berat melawan Grêmio. Anthony gagal mencetak peluang emas yang bisa memberi kemenangan bagi timnya, dan kemudian mendapat kartu merah. Ia berjalan keluar lapangan dengan kepala tertunduk, diiringi cemoohan ribuan supporter. Situasinya benar-benar buruk. Setelah melalui begitu banyak prestasi, kini ia jatuh ke titik terendah yang mengejutkan. Setiap hari ia dikritik, disebut sering membuang peluang, momen yang tidak bisa menyelesaikan kesempatan. Namun justru cara Anthony merespon kesulitan itulah yang sekali lagi membuktikan kebesarannya. Alih-alih mengeluh, Anthony meminta kiper utama Sao Paulo untuk tetap tinggal setelah latihan dan membantunya memperbaiki penyelesaian akhirnya. Hari demi hari, mereka berlatih berdua, hingga akhirnya Anthony mampu mematahkan paceklik golnya. Namun ia tidak berhenti di situ. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, ia mencetak 3 gol lagi dan 2 assist, menjadi pahlawan yang membawa Sao Paulo lolos ke Copa Libertadores musim berikutnya. Ketika musim baru dimulai, hidupnya menjadi sangat sibuk. Pertama, ia menggunakan sebagian uangnya untuk memindahkan keluarganya ke rumah baru, menjauh dari bahaya kota tempat ia tumbuh. Kemudian, ia ikut kualifikasi Olimpiade, lalu melakoni debut di Copa Libertadores. Dan di atas semua itu, dengan banyak klub Eropa mulai mengincarnya, Anthony akhirnya menandatangani kesepakatan dengan Ajax, berencana untuk bergabung setelah musim panas. Itu berarti ia masih punya satu kesempatan lagi untuk memenangkan kejuaraan Paulista bersama Sao Paulo. Tapi kemudian, dunia berhenti. Tahun itu adalah 2020, dan kita semua tahu apa yang terjadi. Setelah hanya 4 pertandingan di musim barunya, Anthony tidak pernah bermain lagi untuk Sao Paulo. Tidak ada kesempatan kedua di Paulista. Tidak ada perpisahan dengan fans. Tapi ia berjanji, suatu hari nanti ia akan kembali. Meski kepergiannya terasa suram, transfernya ke Ajax senilai 16 juta euro membuatnya hanya terpaut 300.000 euro dari rekor pemain termahal sepanjang sejarah Liga Belanda. Namun bagi Ajax, ini tetap pertaruhan besar. Anthony baru berusia 20 tahun, belum memenangkan satu pun trofi. Dan di Eropa, semuanya bisa berbeda. Bahkan di tim Olimpiade Brasil, keadaannya belum mulus. Staf pelatih mulai kesal karena Anthony terlalu sering memotong ke dalam alih-alih menyerang ruang kosong, yang seringkali menghentikan aliran serangan. Akibatnya, ia dicadangkan pada laga terakhir kualifikasi melawan Argentina. Keadaannya tidak terlihat menjanjikan. Namun Erik ten Hag, pelatih Ajax, tetap yakin dengan perekrutan barunya itu. Ia berkata, "Kami berharap dia akan menjadi bintang Ajax berikutnya." Namun ternyata, wow, dalam 21 pertandingan pertamanya, Anthony mencetak 9 gol dan 8 assist. Dengan bimbingan dari Erik ten Hag, Anthony tampak menemukan versi terbaik dari dirinya. Ia mulai membuat keputusan yang lebih baik, bisa bermain di kedua sayap, menggunakan kecepatannya dengan efektif, bahkan membantu pertahanan. Namun satu musuh masih tersisa, inkonsistensi. Dan kali ini, masalah itu kembali mengganggunya. 5 bulan kemudian, hanya 2 gol dan 1 assist. Dari sebelumnya menghasilkan kontribusi gol setiap 84 menit, kini hanya 1 dalam 485 menit. Ironisnya, ini terjadi ketika Sebastian Haller baru bergabung, dan banyak yang memprediksi mereka akan menjadi duet mematikan. Meski begitu, musim berakhir dengan Ajax memenangkan Liga dan Piala. Dan tepat setelah itu, Anthony bergabung dengan tim Olimpiade Brasil. Meski masih kesulitan mencetak gol, namun di turnamen itu, ia menjadi salah satu pemain paling berkesan, terutama karena satu-satunya assist yang dicetaknya terjadi di babak final melawan Spanyol di perpanjangan waktu, yang memastikan Brasil meraih medali emas Olimpiade. Memasuki musim keduanya di Ajax, Anthony memiliki 2 tujuan besar: meningkatkan konsistensi dan bersinar di level internasional. Dan sejak bulan pertama,
Tanda-tanda itu mulai muncul. 2 assist melawan Sporting di laga pembuka Liga Champions, lalu 2 gol dalam 3 pertandingan Liga. Penampilan itu kembali membuatnya mendapat panggilan ke timnas Brasil. Pelatih Tite bahkan menyamakannya dengan Neymar setelah ia mencetak gol dalam debutnya, meski hanya bermain 13 menit. Tak lama kemudian, ia mencetak gol melawan Dortmund dan PSV, lalu menambah 2 assist lagi pada pertemuan kedua dengan Dortmund, serta 1 gol melawan Sporting. Total 4 gol dan 2 assist dalam 5 pertandingan Liga Champions. Ia mulai menyatu sempurna dengan Haller, yang kemudian menjadi satu-satunya pemain selain Cristiano Ronaldo yang mencetak gol di setiap laga fase grup Liga Champions. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Di Liga, performanya terus menanjak. 8 pertandingan, 4 gol dan 5 assist. Semuanya tampak berjalan sempurna sampai Ajax kalah secara mengejutkan oleh Benfica di Liga Champions. Lalu dalam laga panas melawan Feyenoord, Antony mencetak gol kemenangan pada menit ke-86, membawa Ajax kembali ke puncak klasemen. Namun setelahnya, ia berpura-pura cedera usai berduel dengan Malaysia dan malah mendapat kartu merah. Namun, pukulan terberat datang setelah itu. Dalam laga persahabatan tidak berarti antara Brasil dan Bolivia, Antony terjatuh tanpa kontak dan absen selama 4 bulan penuh. Musimnya berakhir seketika. Begitu pula harapannya untuk meraih penghargaan pemain terbaik Liga. Meski begitu, ia masih menutup musim dengan gelar juara Eredivisie, dan rumor transfer tetap berdatangan. Mulai dari Barcelona, hingga akhirnya dengan kepindahan Ten Hag ke Manchester United, arah masa depannya semakin jelas. Prosesnya tidak mudah. Ajax menolak bernegosiasi. Antony akhirnya mogok latihan dan menolak bermain, menuntut agar klub membuka pembicaraan dengan Manchester United. Meski 2 tawaran awal termasuk satu sebesar 100 juta euro telah ditolak, Antony semakin frustasi. Dalam sebuah wawancara, ia berkata, "Sejak Juni aku sudah mengatakan ingin pindah, tapi mereka tidak mendengarkan. Bahkan saat ada tawaran di atas meja, tidak ada yang dilakukan. Aku tidak meminta pergi secara gratis. Aku hanya meminta mereka menerima tawaran tertinggi dalam sejarah Eredivisie." Akhirnya, seberat apapun bagi Ajax, mereka melepas Antony dengan harga 100 juta euro, menjadikannya pemain ke-13 termahal sepanjang sejarah sepak bola dan rekrutan termahal kedua Manchester United. Ten Hag dan Antony bersatu kembali bersama para bintang seperti Sancho, Casemiro, dan Ronaldo, serta wajah-wajah familiar seperti Malaysia dan Lisandro Martinez. Namun, seperti yang sudah sering terjadi dalam karirnya, kehidupannya di Manchester United tidak berjalan sebagaimana yang ia impikan. Awalnya, semuanya terasa indah. Debutnya di Premier League diwarnai gol menawan ke gawang Arsenal. Tetapi, cahaya itu perlahan redup. Liga Inggris bukanlah Eredivisie. Ruang gerak lebih sempit, tempo permainan lebih cepat, dan tekanan lebih besar. Dribble-dribble yang dulu memukau di Belanda, kini tampak berlebihan, bahkan terlihat konyol. Setiap ia kehilangan bola menjadi bahan tertawaan. Setiap pertandingan tanpa kontribusi menjadi sasaran ejekan. Media Inggris menyebutnya gagal, mengkritik gaya bermainnya, bahkan cara ia melakukan selebrasi. Setiap minggu, ada potongan video di media sosial yang menyoroti kesalahannya, yang diikuti oleh jutaan komentar yang menertawakannya. Satu demi satu, kepercayaan mulai menghilang. Dari pelatih, rekan setim, bahkan dari dirinya sendiri. Manchester yang dulu ia anggap sebagai panggung impian berubah menjadi momok menakutkan. Musim keduanya menjadi titik terendahnya. Mengakhiri musim dengan minim kontribusi, namanya dicoret dari skuad, dan rumor tentang kepergiannya semakin gencar. Di bulan Januari, United memutuskan meminjamkan Antony ke Real Betis, di mana secara ironis, ia bermain di bawah asuhan mantan pelatih Manchester City, Manuel Pellegrini. Ketika ia akhirnya menandatangani kontrak peminjaman di Betis, banyak lelucon beredar bahwa Antony akan mengajari para pemain besar La Liga siapa bos sebenarnya. Saat itu, semua orang menertawakannya. Tapi siapa sangka, lelucon itu benar-benar menjadi kenyataan. Dalam 3 pertandingan pertamanya di La Liga, Antony langsung memenangkan 3 penghargaan Man of the Match. Kemudian membawa klubnya menjalani rekor sempurna dengan meraih 6 kemenangan beruntun di Liga, yang diawali dengan 1 gol dan asisnya dalam kemenangan 3-0 melawan Sociedad. Menjadi satu-satunya tim selain Barcelona yang sedang dalam performa setinggi itu. Dia mengakhiri musim dengan catatan 5 gol dan 2 assist dalam 17 pertandingan Liga,
Tidak hanya mengungguli Vinicius dalam periode tersebut, tetapi juga menyeret klubnya yang sebelumnya berada di posisi ke-12 menjadi posisi ke-6 di akhir musim, yang juga berarti mereka berkesempatan bermain di Liga Eropa. Sejak kedatangannya, Betis hanya mengalami 3 kekalahan. Banyak orang menyebut fenomena ini sebagai efek Anthony. Kehadirannya seperti membawa napas baru bagi klub. Jadi ketika masa peminjaman telah usai, di mana dia sempat kembali ke United hanya untuk menghabiskan 40 hari di hotel dan berlatih terpisah dari tim utama, Real Betis kembali datang menjemput hot mereka dengan membawa uang sebesar 22 juta euro. Tidak ada drama, tidak ada headline besar, hanya keputusan tulus dari klub yang percaya kepadanya. Dalam wawancaranya, Anthony menangis dan berkata, "Saya selalu cemas setiap hari. Saya selalu menegaskan bahwa pilihan pertama saya adalah Betis atau Betis. Saya tidak punya pilihan lain. Saya telah menjalani masa-masa yang sulit di sana. Hanya saya dan keluarga saya yang tahu. Saya datang ke sini untuk menemukan cinta saya pada sepak bola, dan saya menemukannya." Begitu musim dimulai, dia melanjutkan performa apiknya dengan 1 gol dan asisnya yang menyelamatkan klubnya dari kekalahan melawan Nottingham Forest, menjadikannya 5 gol dan 2 asis dalam 9 pertandingan sejauh ini, termasuk 2 gol dan 1 asis dalam kemenangan 3-0 atas Mallorca di La Liga. Ketika Sangkut ditanya tentang apa yang membuat performanya semakin membaik, dia hanya mengatakan bahwa cuaca cerah di Spanyol membuat saya lebih bahagia. Saya tidak terlalu menyukai musim dingin di Inggris. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa minggu depan.